Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni, NIM 5050118095, Jurnalistik C 2018, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar dan ruang lingkup komunikasi. Pertama, pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi merupakan sebuah proses ketika individu ataupun kelompok organisasi serta masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, pengaruh kognitif. Pengaruh kognitif yaitu dengan melakukan komunikasi, seseorang mampu mendapatkan benefit dari kegiatan komunikasi ini. Yang kedua, pengaruh efektif. Pengaruh efektif yaitu dengan menyampaikan pesan. Terjadi perubahan perasaan dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, pengaruh konatif. Pengaruh konatif yaitu dengan penyampaian pesan, maka terjadilah perubahan tingkah laku dan mulai bertindak sebagai wujud nyata dari perubahan perasaan dan sikap seseorang. Kemudian, komponen komunikasi. Komponen komunikasi terbagi atas 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator yaitu pihak yang tugasnya sebagai pengirim atau menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, pesan. Pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, media. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima, efek. Efek yaitu memiliki makna tentang perubahan yang diharapkan akan terjadi pada siklus pertukaran informasi. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi atas 2, yaitu proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer ialah proses penyampaian informasi atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebuah media. Sedangkan proses secara sekunder yaitu proses komunikasi yang menyampaikan pesan atau informasi oleh individu kepada individu lainnya melalui sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi personal, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan pesan berupa simbol atau pikiran. Komunikan dalam hal ini bersifat tidak nampak seperti komunikasi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok biasanya didefinisikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tetapi, untuk lebih luasnya, di dalam komunikasi kelompok, apabila komunikator mengenal baik dan mempunyai hubungan yang erat dengan komunikan, begitu juga sebaliknya, maka itu disebut komunikasi kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi antar manusia yang menggunakan media massa sebagai alatnya. Adapun contoh komunikasi massa yaitu pers, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang keempat, komunikasi media, yaitu komunikasi yang proses penyampaian pesannya menggunakan alat perantara seperti surat,
telepon, poster, spanduk, dan lain-lain. Adapun tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama, perubahan sikap. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, perubahan perilaku. Dan yang keempat, perubahan sosial. Fungsi komunikasi yang pertama, menyampaikan informasi. Kedua, mendidik. Ketiga, menghibur. Keempat, mempengaruhi. Model komunikasi. Yang pertama, komunikasi 1 tahap. Yang kedua, komunikasi 2 tahap. Dan yang ketiga, komunikasi multi tahap. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum